Diketahui saat ini ada 4 pemain timnas Indonesia yang menjadi headline di Eropa, di mana mereka adalah Kevin Dix, Mitch Wilkers, Kelvin Verdonk, dan Jesus. Yang pertama soal Kevin Dix. Tentu tidak pernah terbayangkan kita bakal punya pemain yang udah mencatatkan banyak penampilan di Liga Champions. Selain itu, kepindahannya ke Bundesliga pada akhirnya juga membuat nama Indonesia ramai dibicarakan di Jerman. Kemudian soal Mitch Wilkers. Ini pemain emang punya prospek cerah di sepak bola Eropa. Dengan usia yang masih muda, Mitch mampu menunjukkan kematangan di lini belakang FC Twente, sehingga ketika ia cedera, tim tersebut sangat merasa kehilangan. Mitch boleh jadi layak disebut sebagai salah satu bek terbaik di Eredivisie. Dan sampai kini namanya masih terus dikaitkan dengan beberapa tim ternama seperti PSV, Feyenoord, Sevilla, dan Bologna. Nah, Mitch sendiri sejatinya masih punya kesempatan besar membela timnas Belanda. Akan tetapi, ia pada akhirnya menentukan hatinya untuk Indonesia. Yang mana itu sampai membuat Robin van Persie nggak habis pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. 4 pemain timnas Indonesia jadi headline di Eropa. Jesus dapat perlindungan khusus. Van Roma menggila. Coba kita saksikan bersama ya. Atas tak berarti maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda, bulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadi langkah gagah berkobar. Untuk sekarang ini, Abroad gak cuman menaikkan kualitas para pemain timnas Indonesia itu sendiri, lebih dari itu, Abroad pada akhirnya juga menjadi jalan agar Indonesia sebagai sebuah negara dikenal lebih luas. Ya, para pemain Indonesia yang abroad tentu tidak hanya membawa identitas diri, tapi juga soal merah putih. Orang-orang di belahan dunia lain akan dengan mudah mengenal Indonesia, terutama sepak bolanya lewat peran pemain abroad. Dan beruntungnya kita, timnas Indonesia, sekarang punya pemain yang secara reputasi cukup terpandang di Eropa. Bahkan sekarang ini ada 4 pemain timnas yang menjadi headline penting di sepak bola benua biru, di mana itu secara tidak langsung kian membuktikan kalau tim Garuda memang udah seharusnya naik level dan berani bermimpi lebih tinggi. Jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada pundangan gigi. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara. Gemuruh dalam dada, cita-cita membara. Terjalani jalan. Dalam dunia sepak bola, sekarang ini nama Indonesia memang sedang banyak dibicarakan. Bahkan media-media besar internasional ataupun para influencer ternama juga nggak mau ketinggalan membahas soal tim Garuda. Tentu saja ini semakin menguatkan jika Indonesia memang layak disebut sebagai media darling. Dan wajar jika kini para tetangga kepanasan melihat Indonesia yang terus-terusan dibahas. Harus diakui, peran Erick Thohir untuk membranding timnas Indonesia sangatlah krusial. Karena suka nggak suka, di era beliaulah para pemain berlabel Grade A satu persatu masuk mengisi skuad timnas Indonesia. Bahkan dalam beberapa waktu ke depan diprediksi hal itu masih akan terus terjadi. Dan pada akhirnya, keberadaan para pemain-pemain yang merumput di Eropa mampu membuat citra Indonesia jadi kian naik. Bahkan beberapa di antara mereka mampu menjadi pusat perhatian yang mana itu semakin membuat nama Indonesia terangkat. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu baru. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi tahun. Diketahui saat ini ada 4 pemain timnas Indonesia yang menjadi headline di Eropa, di mana mereka adalah Kevin Dix, Mitch Wilkers, Kelvin Verdonk, dan Jesus. Yang pertama soal Kevin Dix. Tentu tidak pernah terbayangkan kita bakal punya pemain yang udah mencatatkan banyak penampilan di Liga Champions. Selain itu, kepindahannya ke Bundesliga pada akhirnya juga membuat nama Indonesia ramai dibicarakan di Jerman. Kemudian soal Mitch Wilkers. Ini pemain emang punya prospek cerah di sepak bola Eropa. Dengan usia yang masih muda, Mitch mampu menunjukkan kematangan di lini belakang FC Twente, sehingga ketika ia cedera, tim tersebut sangat merasa kehilangan. Mitch boleh jadi layak disebut sebagai salah satu bek terbaik di Eredivisie. Dan sampai kini namanya masih terus dikaitkan dengan beberapa tim ternama seperti PSV, Feyenoord, Sevilla, dan Bologna. Nah, Mitch sendiri sejatinya masih punya kesempatan besar membela timnas Belanda. Akan tetapi, ia pada akhirnya menentukan hatinya untuk Indonesia.
Yang mana itu sampai membuat Robin van Persie nggak habis pikir. Sebab gimana bisa di usia yang semuda itu dan dianggap sebagai aset penting timnas Belanda, Mesilkers justru memutuskan join ke timnas yang rankingnya 3 digit. Namun kembali lagi, kecintaan Meis kepada Indonesia memang udah tak terbendung. Dan akan sangat membanggakan jika di masa depan, kita akan melihat Mesilkers tampil di level tertinggi Eropa dengan membawa nama Indonesia. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Selanjutnya ada bek imut kita, Kelvin Verdonk. Yap, sebagai masyarakat Indonesia, tentu akan bangga ketika pemain-pemain Indonesia bermain apik di luar negeri. Dan salah satu pemain yang sangat konsisten sehingga membuat kita bangga adalah Kelvin Verdonk. Walaupun Liga Belanda bukan termasuk 5 liga top Eropa, tapi penampilan Kelvin selama membela Nijmegen tidak pernah menyurutkan kebanggaan kita. Kelvin Verdonk tidak hanya membuat pelatihnya selamat dari pemecatan, membanggakan bagi warga tanah air, tapi juga menyita banyak atensi. Yap, di Eredivisie, nama Kelvin sering banget mondar-mandir masuk ke Best 11. Bahkan dikutip dari Forzanek, mantan pemain timnas Belanda, Rafael van der Vaart, percaya bahwa Kelvin Verdonk akan menunjukkan performa yang lebih baik di level yang lebih tinggi. Di mana mantan pemain Tottenham Hotspur tersebut menganggap Kelvin adalah fullback dengan paket komplit. Untuk itulah, ia bahkan menyarankan supaya PSV merekrut Kelvin Verdonk karena dia dianggap akan memberikan nilai tambah bagi tim. Menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Berikutnya ada Jesus, kapten kita semua. Jelas bahkan bagi Mimin sendiri, udah nggak ada lagi yang bisa Mimin sampaikan sebagai bentuk pujian kepada Bang Jai. Penampilan apiknya di Serie A sejauh ini benar-benar membuat media-media di Eropa, khususnya Italia, banyak menaruh atensi padanya. Dan sampai sekarang, rumor terkait ketertarikan AC Milan dan beberapa tim Serie A padanya masih terus digaungkan. Nah, dengan atensi yang semacam itu ditambah, Jay kini juga dipercaya sebagai pemimpin di tim, membuat namanya juga diketahui menjadi sasaran supporter tim lawan. Ya, pada pekan ke-24 Serie A nanti, Venezia akan menjamu AS Roma, di mana menurut media Corriere dello Sport ada larangan khusus bagi fans Roma untuk away ke markas Venezia, di mana larangan tersebut muncul setelah penggemar Udinese dan Venezia terlibat bentrok pada akhir pekan lalu. Memang pendukung Roma tidak terlibat dalam kericuhan di waktu itu. Namun fans garis keras Roma dan Udinese, bagi yang belum tahu, punya hubungan erat sehingga mereka dikhawatirkan berkoalisi untuk balas dendam terhadap kubu Venezia, termasuk menyerang pemain-pemain penting di tim yang mana udah pasti Jesus adalah salah satu yang diincar. Nah, melihat sikon yang ada, sebagai langkah preventif, otoritas kota Venice lantas mengambil kebijakan untuk melarang kedatangan supporter Roma ke sana. Karena ya tadi, selain kekhawatiran akan situasi kota, keselamatan pemain juga sangat diperhatikan. Namun di luar dari segala hal tadi, sekali lagi kita harus bangga dan bersyukur pemain seperti Jay mau untuk membela Indonesia. Dan peluang Jay untuk membela tim yang lebih besar musim depan sangat terbuka. Karena menurut Tutto Mercato Web, Jay nggak hanya dianggap jago sebagai pemain bertahan, melainkan juga jago untuk berperan sebagai pemimpin, baik di klub ataupun di tim nasional. tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu di balik sangkar baja, hati sembunyi embun pagi, perjuangan sejati diukir di relung hati, lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih, jiwa-jiwa kuat bercahaya pada purnama gigi. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjal jalani jalan tak pernah henti berlari.
Yap, terlepas dari apapun, sekali lagi kita cuma bisa bangga kepada mereka. Dan harapannya, semua pemain timnas mampu untuk menunjukkan kemampuan terbaik di klub masing-masing. Nah, untuk sekarang ataupun seterusnya, tugas kita adalah mendukung dan mendoakan, serta membela semua elemen timnas dari para sengkuni yang kayaknya gak mau lihat timnas ini maju. Jangan sampai nih, kejadian kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, gara-gara orang yang sok ngerti bola tiba-tiba ikut campur, dan merasa si paling tahu serta nasionalis. Kembali terulang, dan Indonesia amit-amit gagal perform di sisa laga round 3 gara-gara bacotan mereka yang gak bertanggung jawab. Gini loh, kalian itu tinggal lihat, nonton, dukung, dan berdoa, apa susahnya sih? Toh juga gak dosa gitu loh. Mikir woi, mikir, gak usah berlagak sok hanya karena pengen dianggap keren. Jujur, Mimin tuh gerget pol sama mereka. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Pokoknya semoga di sisa laga round 3 nanti, semua hal yang terbaik bisa diraih timnas Indonesia. Dan untuk segala urusan internal di kompetisi dalam negeri termasuk pembinaan, segera bisa diperbaiki. Oke, kita Garuda. Walau badai memilu, dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan